Malam menyelimuti hutan dengan cepat, seolah matahari sengaja pergi lebih awal. Arka mematikan senter untuk ketiga kalinya. Baterainya hampir habis. Jangan sering dinyalain. Kita harus hemat, bisiknya. 5 orang itu duduk melingkar di balik akar pohon besar. Nafas mereka masih belum stabil. Dari kejauhan, suara langkah kaki dan ranting patah sesekali terdengar. Mereka belum aman. Nadia memeluk ranselnya erat-erat. Tangannya dingin, bukan karena udara malam, tapi karena ketakutan yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidupnya. "Aku yakin, mereka masih nyari kita," ucapnya pelan. Julian menelan ludah. Kalau mereka bawa senjata dan nemuin kita, tidak ada yang berani menyelesaikan kalimat itu. Dimas menyandarkan punggung ke pohon. "Semua ini gara-gara aku. Harusnya aku nggak rekam bangunan itu." Arka menatapnya tajam, tapi kemudian menghela napas. Sekarang nyalahin diri sendiri nggak guna. Fokus keluar dari sini hidup-hidup. Reno membuka peta offline di ponselnya. Kalau kita jalan lurus ke barat, harusnya ketemu aliran sungai. Sungai biasanya ngarah ke pemukiman. Tapi itu berarti kita harus jalan malam-malam, saut Nadia. Hening sejenak, pilihan mereka hanya 2. Diam dan menunggu ditemukan, atau bergerak dengan risiko tersesat. Dan mereka memilih bergerak. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Setiap ranting yang patah terasa seperti alam kematian. Semakin jauh mereka berjalan, hutan terasa semakin sempit. Pepohonan seolah mendekat, menekan ruang gerak. "Kenapa hutan ini kayak nggak ada ujungnya?" Bisik Julian ke Arka tidak menjawab. Ia juga merasakannya. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin mereka keluar. Semua terjadi begitu cepat. Tanah di bawah kaki Nadia tiba-tiba amblas. Ia terjatuh ke lereng kecil, terguling beberapa meter ke bawah. Nadia teriak, Reno tertahan. Arka dan Dimas langsung turun menyusul. Untungnya Nadia hanya terluka ringan. Tapi saat mereka menoleh, Julian menghilang. Julian tidak ada jawaban. Hanya hening dan suara angin yang terasa mengejek. "Dia mungkin balik ke jalur awal," kata Dimas berusaha tenang. "Atau ketangkep," ujar Reno lirih. "Kata itu menggantung di udara." Arka mengepalkan tangan. "Kita nggak bisa berpencar. Kalau kita balik nyari, risikonya sama." Nadia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tapi kita nggak bisa ninggalin dia." Arka menatap Nadia. "Kalau kita semua mati, itu juga nggak nolong siapa-siapa." Keputusan itu terasa kejam. Namun di hutan itu emosi bisa membunuh lebih cepat dari peluru. Mereka melanjutkan perjalanan. Dengan 1 orang hilang. Menjelang dini hari mereka akhirnya menemukan sungai kecil. Airnya dingin, tapi itu pertanda harapan. Namun di tepi sungai itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Sepatu-sepatu milik Julian, basah, berlumpur. Dan tergeletak begitu saja, Nadia jatuh terduduk. "Ini salah kita," bisiknya. Arka menatap arus sungai yang mengalir pelan. Dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Hutan ini sudah mengambil 1 dari mereka. Dan belum tentu akan berhenti di situ. Mereka masuk hutan sebagai tim. Kini mereka berjalan dengan rasa bersalah dan ketakutan. Dan jauh di dalam kegelapan, seseorang tersenyum, mengetahui bahwa permainan baru saja dimulai.